Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi farmakoterapi yang berjudul rheumatoid arthritis. Di sini saya bersama teman saya, Asisifa Ibrahim, kami dari FM 23C. Next. Rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. Rematik terdiri atas berbagai macam jenis dan bisa menyakiti persendian manapun pada tubuh. Rematik dapat dikelompokkan atas beberapa golongan, yaitu osteoartritis dan artritis rheumatoid, poligamialgia, rematik artritis gout atau virai. Rheumatoid arthritis atau artritis rheumatoid adalah kondisi ketika kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan-jaringan sendi. Akibatnya, sendi-sendi yang terserang akan mengalami peradangan. Artritis rheumatoid merupakan suatu penyakit inflamasi sistemik kronik dengan manifestasi utama poliartritis progresif dan melibatkan seluruh organ tubuh. Terlibatnya sendi pada pasien artritis rheumatoid terjadi setelah penyakit ini berkembang lebih lanjut sesuai dengan sifat progresivitasnya. Pasien juga dapat menunjukkan gejala berupa kelemahan umum, cepat lelah. Next. Rheumatoid Rheumatoid arthritis lebih sering terjadi pada orang yang mempunyai aktivitas berlebih dalam menggunakan lutut, seperti pedagang keliling dan pekerja yang banyak jongkok, karena terjadi penekanan yang berlebih pada lutut. Umumnya, semakin berat aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan sehari-hari, maka akan lebih sering mengalami rheumatoid arthritis, terutama pada bagian sendi dan lebih sering terjadi pada pagi hari. Penyakit peradangan sendi biasanya dirasakan terutama pada sendi-sendi bagian jari, pergelangan tangan, lutut, dan kaki. Pada stadium lanjut, penderita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan kualitas hidupnya akan menurun. Pola makan juga menjadi salah satu pencetus terjadinya rheumatoid arthritis, di mana pola makan yang sehat sebaiknya mulai dengan mengadakan perubahan-perubahan kecil pada makanan yang kita pilih, juga mengurangi makanan yang dapat mempengaruhi kekambuhan rheumatoid arthritis, yaitu produk kacang-kacangan seperti susu kacang, kacang buncis, organ dalam hewan seperti usus, hati, limpa, paru, otak, dan jantung. Makanan kaleng seperti sarden, kornet sapi, makanan yang dimasak menggunakan santan kelapa, dan beberapa jenis buah-buahan seperti durian, air kelapa muda, dan produk olahan melinjo. Minuman seperti alkohol dan sayur seperti kangkung serta bayam. Next. Pembahasan. Rheumatoid arthritis lebih sering terjadi pada orang yang mempunyai aktivitas dalam menggunakan lutut, seperti pedagang keliling dan pekerja yang lebih banyak jongkok karena terjadi penekanan yang berlebih pada lutut. Umumnya, semakin berat aktivitas yang dilakukan oleh seorang dalam kegiatan sehari-hari, maka akan lebih sering mengalami rheumatoid arthritis, terutama pada bagian sendi dan lebih sering terjadi pada pagi hari. Penyakit peradangan sendi biasanya dirasakan terutama pada sendi-sendi bagian jari, pergelangan tangan, lutut, dan kaki. Pada stadium lanjut, penderita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan kualitas hidupnya semakin menurun. Menurut WHO mengatakan bahwa 20% penduduk dunia terserang penyakit rheumatoid arthritis. 5-20 tahun prevalensi sebesar 5-10% dan 20% berusia 55 tahun. Penderita rheumatoid arthritis di seluruh dunia telah mencapai angka 355 juta jiwa.
Artinya, 1 dari 6 orang di dunia ini menderita rheumatoid arthritis. Diperkirakan angka ini terus meningkat hingga 2025 dengan indikasi lebih dari 25% akan mengalami kelumpuhan. Sedangkan di negara Indonesia, rheumatoid arthritis merupakan penyakit tertinggi gangguan sendi di kalangan masyarakat. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi rheumatoid arthritis di Indonesia adalah sebesar 7,3% dan 6,48% terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Patofisiologi rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun kronis yang ditandai oleh peradangan sinovial pada sendi. Proses patofisiologinya bermula dari aktivasi sistem imun adaptif, khususnya sel T CD4+ yang merespons antigen tidak dikenal. Sel T ini mengaktifkan makrofag dan sel B, yang kemudian menghasilkan autoantibodi seperti faktor rheumatoid dan antibodi antisiklik citrulinated peptide atau anti-CCP. Autoantibodi ini membentuk kompleks imun yang menstimulasi pelepasan sitokin, proinflamasi ini dan menimbulkan inflamasi sistemik. Yang kedua yaitu etiologi. Etiologi rheumatoid arthritis atau RA bersifat multifaktorial yang berarti melibatkan interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, imunologis, dan hormonal. Meskipun penyebab pasti belum diketahui secara definitif, bukti menunjukkan bahwa predisposisi genetik memainkan peran penting dalam meningkatkan kerentanan seseorang terhadap RA. Alel tertentu dari gen Human Leukocyte Antigen atau HLA, terutama HLA-BRD1 dengan motif shared epitope, terbukti sangat berhubungan dengan peningkatan resiko RA, terutama tipe seropositif. Manifestasi klinis. A. Nyeri sendi atau artralgia. Nyeri sendi merupakan gejala awal yang paling umum dari RA. Biasanya dimulai pada nyeri sendi kecil seperti jari tangan, pergelangan tangan, dan kaki. Nyeri bersifat simetris dan memburuk dengan imobilisasi. Nyeri ini timbul akibat inflamasi sinovium yang menyebabkan iritasi pada jaringan sendi. Yang kedua yaitu kekakuan pagi hari atau morning stiffness. Penderita RA mengalami kekakuan sendi yang berlangsung lebih dari 30 menit di pagi hari. Kekakuan ini dapat membaik dengan aktivitas dan merupakan indikator inflamasi aktif. Kekakuan pagi hari ini membantu membedakan RA dan osteoartritis. Yang ketiga yaitu pembengkakan dan kemerahan sendi atau sinovitis. Inflamasi sinovial menyebabkan pembengkakan sendi yang disertai rasa hangat dan kemerahan. Pembengkakan ini disebabkan oleh akumulasi cairan sinovial dan antifiltrasi sel inflamasi. Yang keempat yaitu artritis simetris. Salah satu ciri khas RA adalah keterlibatan sendi secara asimetris. Misalnya, kedua pergelangan tangan atau kedua lutut terkena bersamaan. Ini merupakan akibat dari respon imun sistemik dan bukan karena trauma lokal. Yang kelima yaitu nodul rheumatoid. Nodul ini merupakan benjolan keras yang tidak nyeri, biasanya ditemukan di area tekanan seperti siku. Nodul rheumatoid terjadi pada sekitar 20-30% pasien RA, khususnya mereka yang positif pada faktor rheumatoid.
Yang selanjutnya yaitu gejala sistemik, kelelahan, demam, dan berat badan turun. RA tidak hanya menyerang sendi, tetapi juga menyebabkan gejala sistemik seperti kelelahan kronis, demam ringan, dan penurunan berat badan karena inflamasi sistemik yang berlangsung lama. Selanjutnya yaitu manifestasi ekstraartikular. Paru yaitu fibrosis interstisial atau efusi pleura. Jantung perikarditis, peningkatan resiko aterosklerosis. Mata, skleritis, keratokonjung, dan uveitis Zika. Hematologi yaitu anemia, anemia penyakit kronik, sindrom Peltick. Manifestasi ini muncul akibat proses autoimun sistemik yang melibatkan organ lain. Yang selanjutnya yaitu deformitas sendi. Jika tidak diobati, RA dapat menyebabkan deformitas seperti deformitas Boutinere, Swanek, dan deviasi ulnar. Ini terjadi karena erosi tulang dan kerusakan jaringan penyangga sendi secara progresif. Baik, di sini selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga ada kriteria diagnosis ACR atau AULRR 2010. Terus selanjutnya ada pemeriksaan radiologi. Dan yang terakhir ada diagnosis banding. Stadium rheumatoid arthritis. Stadium 1 atau awal atau early RA terjadi peradangan pada membran sinovial tanpa kerusakan tulang atau kartilago yang terlihat secara radiologis. Radiografi bisa normal atau menunjukkan pembengkakan jaringan lunak. Pasien mengalami nyeri sendi ringan, kekakuan, dan pembengkakan. Selanjutnya ada stadium 2 atau progresif awal. Radangan berlanjut dengan kerusakan kartilago. Radiografi menunjukkan penyempitan celah sendi. Pasien mengalami nyeri yang meningkat dan keterbatasan gerak. Panus mulai terbentuk dan menyerang struktur sendi. Selanjutnya ada stadium 3 atau lanjut. Panus menyebabkan erosi tulang dan deformitasi sendi. Radiografi menunjukkan erosi tulang jelas, fungsi sendi menurun signifikan, dan pasien mulai mengalami deformitas. Stadium 4 atau terakhir atau awal, sendi menjadi tidak fungsional, terjadi fibrosis dan ankilosis. Radiografi menunjukkan erosi berat dan hilangnya celah sendi. Pasien mengalami disabilitas berat. Selanjutnya ada pengobatan atau terapi. Yang pertama ada non-farmakologi atau tindakan umum. Yang pertama ada istirahat, karena pada RA ini disertai rasa lelah yang hebat. Kedua ada latihan fisik. Pada saat pasien tidak merasa lelah atau inflamasi berkurang, ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi sendi pasien, seperti berjalan, senam, berenang, bersepeda, dilakukan 3 sampai 4 kali dalam waktu seminggu. Lamanya 20 sampai 40 menit, disesuaikan dengan kemampuan fisik dan keadaan penyakitnya. Yang ketiga ada olahraga seperti yoga, pilates, aerobik, atau tai chi. Yang keempat ada termoterapi. Termoterapi adalah penggunaan panas untuk meringankan penyakit yang mencakup pemanasan dengan cahaya atau sinar inframerah, atau alat pemanas konduktif seperti bantalan pemanas, botol air panas, krim atau lotion pemanas, terapi mandi, mandi parafin, dan sauna. Yang kedua ada farmakologi atau penanganan dengan menggunakan obat. Sini ada NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan, tetapi tidak menghambat progresi penyakit. Contoh obat yang digunakan, contoh yang obat yang digunakan itu seperti ibuprofen, naproxen, meloxicam, diclofenac, selebsokib, atau COX-2 selektif.
Selanjutnya ada kortikosteroid, digunakan untuk pengendalian cepat, flare up, RA, biasanya digunakan dalam jangka pendek. Contoh obat yang digunakannya itu prednison, metilprednisolon, triamnicolon, atau injeksi intraartikular. Selanjutnya ada DMARD konvensional atau CSDMARDS. Buat ini pertama untuk memperlambat progresi penyakit dan mencegah kerusakan sendi. Contoh obat yang digunakan ada methotrexate, sulfasalazin, hidroksikloroquine, dan leflunomid. Selanjutnya ada DMARD biologis atau DMARDS. Digunakan jika pasien tidak respon terhadap DMARD konvensional. Anti-TNF seperti etanercept, infliximab, adalimumab, terus ada golimumab, dan yang terakhir ada certolizumab pegol. Dan non-TNF-nya ada tocilizumab, abatacept, dan rituximab. Selanjutnya ada DMARD sintetik target atau TSDMARDS, yaitu untuk menghambat jalur sinyal JAK STAT. Digunakan jika terapi lain gagal. Contoh obatnya yaitu ada tofacitinib, terus selanjutnya ada baricitinib, dan yang terakhir ada upadacitinib. Kesimpulannya, yaitu rheumatoid arthritis atau RA adalah penyakit autoimun kronis yang menyerang sendi dan jaringan sekitarnya, dengan potensi menimbulkan disabilitas jangka panjang. Terapi farmakologis berperan penting dalam pengelolaan RA, baik untuk mengurangi gejala perdagangan, memperlambat progresi penyakit, maupun mencegah kerusakan sendi permanen. Obat-obatan yang digunakan meliputi NSAID, kortikosteroid, DMARD konvensional, DMARD biologis, dan DMARD sintetik target. Pemilihan terapi harus bersifat individual, mempertimbangkan efektivitas, tolerabilitas, serta komorbiditas pasien. Penggunaan jangka panjang memerlukan pemantauan ketat terhadap efek samping. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.